Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti mengalami atau mengetahui bahwa di dalam hidup ini, perjalanan hidup kita ada dinamika. Ada naik turun, ada berkelok-kelok, ada tajam, ada lurus, ada rata, dan sebagainya. Itu analoginya. Jadi kita masing-masing setelah kita melewati masa hidup tertentu atau lebih dari 50 tahun usia kita pasti sudah mengalami banyak macam asam garam kehidupan. Nah, tidak selalu kita itu berada dalam keadaan well-well saja. Kadang-kadang kita juga masuk dalam suasana dan situasi sangat tertekan, mengalami banyak tekanan, sehingga kadang-kadang kita menjadi bingung apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil. Nah, Yeremia juga mengungkapkan hal ini dalam satu tulisannya, ya, ketika berada dalam suasana situasi yang sangat tidak nyaman. Di dalam ratapan pasal yang ketiga, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diri. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, dan oleh sebab itu aku akan selalu berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang menantikan Dia, yang mencari Dia, adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi dalam situasi kondisi kehidupan sehebat apapun, seberat apapun, sebagai orang yang mengenal dan mengalami kasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Sebagaimana Yeremia mewakili umat yang pada waktu itu berada dalam situasi kondisi yang sangat sulit dalam kehidupannya, sebagai suatu bangsa yang tertindas dan tertekan. Dia mengungkapkan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi, dan rahmatnya tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu, dalam situasi kondisi yang demikian, ketika kita sudah berusaha dengan segala cara dan telah berusaha mengembangkan pikiran untuk mencari solusi atas semua persoalan yang kita hadapi, dan kita menemukan jalan buntu, maka pilihan yang terbaik adalah jangan lari kepada manusia, jangan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi berdiam diri di hadapan Tuhan dan mencari Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Haleluya, luar biasa, sungguh-sungguh demikian. Oleh karena itu, Yeremia dan juga segenap Israel didorong untuk berdiam diri di hadapan Allah, mencari Allah, melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, mencari perkenan Allah, dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan. Sebagaimana pengalaman Daud ketika ia menghadapi tekanan sana sini, ketika ia menghadapi serangan sana sini, ketika ia terjepit, ia berusaha mencari dari mana datang ke pertolonganku, dan Daud katakan, pertolonganku adalah dari Tuhan, dalam nama Tuhan. Dia di sebelah kiri dan kananku, sehingga aku tidak takut dan tidak gentar. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi esok hari dengan gambaran-gambaran dan perakiran-perakiran tentang kehidupan dan juga krisis global ini, dimungkinkan kita berada dalam kondisi tertekan. Kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa tidak tahu apa yang harusnya kita lakukan. Tetapi Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang pegang hari esok kita. Jangan pernah menyerah. Berharap pada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, mencari perkenannya, lakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Lakukan seperti apa yang Tuhan mau, berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebentar lagi memasuki Natal, atau di setiap Natal kita merayakan, kita mengatakan Tuhan Immanuel, Ia beserta dengan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita,
tidak akan pernah membiarkan kita, maka mestinya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Menolong akan bertindak dalam kehidupan kita kalau kita mengandalkan Dia dan berdiam diri di hadapannya. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Berharaplah pada Tuhan.